Senang sekali saya Anggria Ratri kembali bersama Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi terkini. Langsung saja kita ikuti, inilah News Corner selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama seputar COVID-19. Polemik mengenai virus corona yang dapat menyebar melalui udara terus menggema pada belakangan ini. Hal ini terjadi lantaran adanya pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebutkan bahwa virus corona dapat bertahan lama di udara dalam ruang tertutup. Tak hanya pernyataan belaka, WHO juga menyertakan bukti bahwa inti tetesan aerosol yang keluar ketika menguap, bernafas, dan berbicara mengandung RNA SARS-CoV-2. Jauh sebelum munculnya polemik ini, WHO sendiri juga pernah membahas dan secara tegas juga membantahnya melalui akun Instagram resminya di @WHO. Dalam postingan tersebut tertulis bahwa faktanya virus corona tidak menular melalui udara. WHO menegaskan COVID-19 menular melalui droplet atau percikan yang keluar saat seseorang batuk, bersin, ataupun berbicara. Menurut WHO, droplet tersebut terlalu berat untuk bisa bertahan di udara sehingga akan langsung jatuh ke lantai atau permukaan sesuatu. 4 bulan berselang, tepatnya pada 7 Juli 2020, WHO akhirnya mengakui bahwa penyebaran virus corona dapat melalui udara. Lebih dari 200 ilmuwan meminta WHO untuk mengakui bahwa COVID-19 dapat menyebar di udara. Hal itu juga dapat mengubah beberapa langkah yang diambil untuk menghentikan pandemi ini. WHO kemudian meresponnya dengan serius, dibuktikan dengan dikeluarkannya pernyataan resmi pada 9 Juli 2020. WHO secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa virus corona dapat bertahan lama di udara dalam ruang tertutup. WHO menyebutkan udara yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 memungkinkan transmisi virus melalui aerosol. Anggapan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah tetesan pernafasan menghasilkan aerosol mikroskopis ketika menguap, bernafas, dan berbicara. Pemirsa, masih tentang COVID-19. Penelitian pengembangan vaksin virus corona yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan kini telah memasuki uji klinis. Akan tetapi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan bahwa kecil kemungkinan untuk memiliki vaksin tersebut sebelum akhir tahun 2021. Pengembangan dan distribusi massal vaksin secara luas dipandang sebagai cara yang paling mungkin untuk mengendalikan COVID-19. Pemerintah di seluruh dunia telah mengeluarkan dana untuk penelitian vaksin ketika perusahaan farmasi, universitas, dan lembaga penelitian saling berlomba dalam mengembangkan vaksin. 3 perusahaan farmasi terbesar di Amerika Serikat diantaranya, Inovio, Moderna, dan Pfizer kini telah memulai uji klinis yaitu tahap pertama dalam pengembangan vaksin. Sementara itu, para peneliti di Oxford University yang didukung oleh pemerintah Inggris mengatakan mereka bertekad untuk memproduksi vaksin pada musim gugur nanti. Pejabat senior WHO Dale Visser menyebutkan vaksin untuk COVID-19 tidak akan siap hingga akhir tahun depan. Menurutnya, fase 2 dan 3 uji coba akan memakan waktu yang lama untuk memastikan mereka aman dan dapat diandalkan. Uji coba fase 1 saat ini baru akan memungkinkan pengumpulan data awal untuk menilai apakah vaksin potensial benar-benar bekerja sebelum dilakukan uji coba fase selanjutnya. Visser bahkan menyebut komentar Presiden Donald Trump yang meyakini bahwa vaksin virus corona akan dikembangkan pada akhir 2020 sebagai sesuatu yang prematur. Sementara itu, CEO Roche, salah satu raksasa farmasi Severin Swan, juga menyatakan keraguannya atas kerangka waktu yang diusulkan oleh Trump. Seperti diketahui, hasil awal dari uji klinis untuk antivirus yang dikembangkan Gilead Sciences memberikan hasil yang menjanjikan dan dapat mempersingkat waktu pemulihan pasien di rumah sakit. Namun Visser menegaskan bahwa vaksin itu masih jauh dari kata selesai. Sampai vaksin siap, setiap individu harus memahami peran yang harus mereka mainkan dalam kesehatan masyarakat. Alih-alih hanya mengandalkan langkah pelacakan kontak, upaya sederhana termasuk physical distancing, dan tidak keluar rumah ketika sakit merupakan hal yang sangat penting dalam kondisi seperti ini.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Terus saksikan News Corner setiap hari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya Anggria Ratri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.